kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Nama Ketua Umum Demokrat, Mas AHY, kemarin disebut Mbak Puan masuk dalam daftar nama bakal cawapresnya Pak Ganjar. Tentu bukan hanya nama Mas AHY saja yang disebut. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, sampai Pak Mahfud. Nah, di antara nama-nama tadi, yang langsung memberi respon ya dari Demokrat dan PKS. Sementara selain dari pengusung koalisi perubahan belum muncul tanggapan. PDIP sebagai parpol satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri adalah pihak yang bisa memilih, dan pihak yang dipilih pasti akan dengan senang hati menerima, memberi tanggapan balik dengan lebih baik. Sedangkan parpol atau kandidat yang akan diusung selain PDIP di Pilpres tahun depan bisa memasang harga, makanya baik KIB, KKIR, bahkan koalisi perubahan ya masih penuh dengan gonjang-ganjing. Uniknya, respon Demokrat dengan PKS berbeda. Walaupun mereka berada dalam satu koalisi, kubu Demokrat memberi apresiasi dengan kata lain ucapan terima kasih atas penghargaan itu. Diakui atau tidak nih, penyebutan nama Mas AHY berpengaruh besar di kalangan kader Demokrat. Coba cek saja selama ini, adakah pihak yang memberi perhatian pada Demokrat? Padahal sebagai politisi baru, Mas AHY langsung menjabat ketua umum partai, tentu menghadapi dinamika yang penuh tantangan. Di awal menjabat, sebenarnya Mas AHY sempat bertemu dengan Pak Jokowi, termasuk datang ke Istana Negara. Namun setelah itu mereka justru malah memposisikan berhadapan-hadapan dan menyebabkan posisi Demokrat kian menjauh. Tentu Mbak Puan menyebut nama Mas AHY bukan hanya untuk menyenangkan saja nih, atau misalnya malah mengganggu koalisi perubahan. Tidak ada gunanya untuk PDIP. Di internal PDIP, terutama yang menggodok kandidat cawapres, melihat ada AHY yang juga masuk radar. Tapi kan masuk radar itu jadi highlight gitu, highlight saja. Hanya jika nama Mas AHY disandingkan dengan kandidat seperti Pak Sandiaga, Pak Erick, termasuk Pak Mahfud, pasti langsung terlihat posisi jomplangnya. Dengan Pak Sandi jelas kalah logistik. Dengan Pak Erlangga jelas kalah di besarnya partai. Dengan Pak Erick jelas kalah di beberapa keberhasilan penyelenggaraan event tingkat dunia. Dengan Pak Mahfud juga kalah bukti komitmen penegakan hukum. Berat banget memang nama Mas AHY mau diangkat. Beda Demokrat, beda lagi respon yang diberikan PKS. Seusai Mbak Puan menyebut nama Mas AHY, mereka menganggap penyebutan nama Mas AHY untuk menaikkan rating Pak Ganjar. Lah, beneran tuh analisanya. Juru bicara PKS, Pak Iqbal nih, emang mereka itu kalau disuruh bicara, merespon isu, pasti pengennya ngambil keuntungan. Nggak mau rugi sama sekali. Mentalnya emang mental pedagang. Apa saja mesti dijual supaya dapat keuntungan. Kita sama-sama tahu, media nanya, siapa nama yang sempat disebut sebagai calon pendampingnya Pak Ganjar. Artinya sebelum memutuskan
ada nama yang muncul duluan. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Hanya ada satu nama. Enggak, karena semua dibedah kelebihan maupun kekurangannya. PKS malah berpikiran negatif. Demi rating lah, memecah koalisi lah, perubahan lah. Mereka tidak tergoda lah. Kan wartawan nanya, siapa nama yang muncul? Bukan siapa saja kandidat yang masuk perdebatan. Nah, sebenarnya masuknya nama Mas AHY lebih karena faktor usia dan posisi ketua umum partai. Itu saja. Nggak ada yang lebih, itu saja. Tidak ada faktor lain. Dan nama-nama yang muncul, nama-nama yang muncul kan memang nama yang familiar. Sering kita dengar, sering kita sebut. Yang bisa jadi bakal cawapres entah bagi koalisi perubahan, bagi Pak Prabowo, atau bagi Pak Ganjar Pranowo. Jadi tolong, tidak malah menganggap kalau PDIP sedang ingin numpang naik rating dari Mas AHY. Apa PKS ini lupa? Atau pura-pura tidak tahu? Atau nggak sadar diri? Mereka itu yang membutuhkan soliditas di mereka sendiri. Ngapain PDIP ikut-ikutan pansos dengan nyebut nama Mas AHY? PKS malah jadi sok-sokan, adigang, adigong, adiguno. Kalau AHY punya nilai jual, kualitas, dan dipertimbangkan PDIP. Kok jauh banget ke sana ya, Mas AHY mau disebut tok, Pak Iqbal. Cuman disebut doang. Ikut deretan nama. Posisinya ya kayak Pak Ridwan Kamil sama Pak Sandiaga. Nah, kalau yang benar-benar ditimbang, bisa Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, sama Pak Mahfud. 3 nama ini loh punya kelebihan masing-masing. Dan secara kapasitas memang sudah terbukti layak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tentu bukan berarti mereka tidak punya kekurangan, melainkan apakah bila disandingkan dengan Pak Ganjar bisa saling menutup. Nah, ini itu yang terpenting. Mestinya koalisi perubahan utamanya Mas AHY berterima kasih atas masuknya nama dia sebagai salah satu bakal cawapresnya Pak Ganjar. Ini modal baik bagi masa depan politik putra sulung Pak SBY itu. Sekaligus menggambarkan ini, PDIP bukan partai yang asal-asalan. Atau sepanjang itu lawan politik maka sudah pasti namanya langsung dicoret. Boten. Mas AHY juga tidak boleh antipati dengan partai pendukung pemerintah. Karena mereka tidak pernah menutup ruang komunikasi, malah menjelang pilpres. Selain PKB, Golkar, bahkan Pak Prabowo juga sempat menemui Pak SBY. Itu menunjukkan parpol pendukung pemerintah tetap menghormati Demokrat dan Pak SBY. Kita tidak setuju, tidak cocok. Bahkan mengkritik lawan politik itu biasa, tapi sebagai sesama anak bangsa. Bukan kemudian sama sekali tidak berkomunikasi. Pesan saya untuk Mas AHY, jangan terlalu banyak komunikasi sama PKS atau Pak Amin Rais, bisa menyesatkan. Buktinya apa? Buktinya begitu Pak Prabowo merapat ke pemerintah, gaya bicara dan raut wajah menghadapi pilpres tetap cerah. Nah, ini Pak Prabowo ini berubah arah nih. Kalau dulu emosi, kalau sekarang bergabung ke pemerintah menjadi cerah, riang, gembira dan sebagainya. Tetap happy yang penting. Tidak ada rasa marah maupun emosi. Seperti tahun 2014 dan 2019 lalu. Beliau bahkan pernah mengatakan Pak Ganjar dan Pak Anies adalah kader-kader terbaik bangsa. Dan masih kawan Pak Prabowo juga. Soalnya kalau sudah terlalu banyak makan fitnah, kita tidak mampu melihat sebuah jernihnya politik Indonesia.
Semua kayak hitam pekat. Pak Fahri juga begitu keluar dari PKS mengakui beberapa hal positif dari Pak Jokowi. Itu penting bagi Mas AHY karena masa depan karir politiknya masih sangat panjang. Akankah tetap setia dengan kawan-kawannya atau lebih baik menghentikan masa depan koalisi perubahan demi masa depan dirinya? Demikian opini Omben kali ini. Salam seger waras.